saya Dian akan menjelaskan sistem yang pertama. Sistem ini terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf-saraf tepi. Fungsinya untuk menerima, memproses, dan mengirim informasi ke seluruh tubuh. Tanpa sistem saraf, tubuh kita tidak akan bisa bergerak, merasakan, apalagi berpikir. Tapi ada beberapa kebiasaan buruk yang bisa merusaknya loh. Kayak bergadang yang berlebihan yang membuat sistem saraf kita akan lelah dan akan menjadi sakit kepala atau yang disebut juga neuropatik. Apalagi main gadget yang berlebihan akan membuat stres dan sakit mata. Apalagi alkohol dan narkoba itu akan membuat saraf kita rusak permanen. Nah, agar sistem saraf kita akan terjaga, yuk kita tidur dari 7-9 jam. Makan makanan tinggi vitamin B yang seperti susu, telur, dan kacang-kacangan. Dan jangan lupa berolahraga. Kalau nggak dijaga, sistem saraf akan bermasalah seperti saraf kejepit dan neuropatik. Jadi, mulai sekarang, jagalah sistem saraf. Sistem saraf sehat, hidup pun semangat. Sistem endokrin. Sistem endokrin, sistem yang mengatur hormon pada manusia dan berhubungan dengan sistem saraf karena saling mengontrol satu sama lain. Fungsi sistem endokrin: menghasilkan hormon untuk tubuh manusia, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme, oksidasi, dan meningkatkan penyerapan glukosa pada usus halus, mempengaruhi metabolisme lemak, protein, vitamin. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar endokrin utama yang tersebar di seluruh tubuh, yaitu hipotalamus dan hipofisis, tiroid dan paratiroid, adrenal, gonadal, ovarium dan testis, atau kelenjar lain seperti pincal dan timus. Cara kerja: hormon dilepaskan sebagai respons terhadap sinyal internal, misalnya kadar glukosa rendah, atau eksternal stres. Mereka mengikat reseptor pada sel target, memicu perubahan seperti peningkatan detak jantung atau pertumbuhan sel. Regulasi terjadi melalui umpan balik negatif, seperti insulin yang menurunkan gula darah tinggi. Gangguan sistem endokrin. 1. Hipotiroidisme. Gejala lemas, kulit kering, berat badan naik. 2. Hipertiroidisme. Gejala jantung berdebar, berat badan turun. 3. Diabetes mellitus, gangguan produksi kerja insulin. 4. Penyakit Addison, kekurangan kortisol. 5. Gigantisme atau akromegali, kelebihan hormon pertumbuhan atau GH. Kesimpulan, sistem endokrin penting untuk mengatur hampir seluruh fungsi tubuh. Mekanisme hormon bekerja melalui sistem umpan balik. Gangguan endokrin perlu deteksi dan perawatan yang tepat. Di dalam tubuh kita terdapat banyak organ vital yang mendukung sistem fungsional tubuh. Salah satu organ tersebut adalah organ reproduksi. Organ ini akan membentuk sistem reproduksi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki struktur dan fungsi organ reproduksinya masing-masing. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria terdiri dari organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. Organ reproduksi dalam terdiri dari testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin. Setiap organ-organ ini memiliki fungsinya masing-masing. Organ reproduksi luar yang pertama adalah penis. Fungsi penis adalah memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita. Organ reproduksi luar yang kedua adalah skrotum atau kantong pelir.
Berikutnya, kita akan membahas tentang organ reproduksi dalam, yaitu testis. Di dalam tubuh pria terdapat sepasang testis. Di dalam testis terdapat saluran-saluran halus, yaitu tubulus seminiferus dan tempat pembentukan sperma. Jadi, fungsi testis adalah memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis dan memproduksi hormon testosteron. Organ reproduksi dalam selanjutnya yaitu adalah saluran kelamin. Saluran kelamin terdapat epididymis, vas deferens, uretra, dan saluran ejakulasi. Fungsi saluran kelamin yaitu menyalurkan sperma dari testis keluar tubuh melalui penis. Nah, teman-teman, ini adalah struktur testis dan saluran-saluran yang ada di sekitarnya. Yang pertama yaitu adalah vas deferens sebagai saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju vescula seminalis atau kantong sperma. Yang kedua ada vas deferens mengeluarkan dan menyalurkan sperma ke epididymis. Yang ketiga adalah epididymis sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Yang keempat ada lobulus sebagai kantong testis melindungi tubulus seminiferus. Yang kelima ada tubulus seminiferus yaitu sebagai tempat pembentukan sperma. Dan organ reproduksi pria yang terakhir adalah kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin berfungsi menambahkan cairan kelamin untuk mempertahankan hidup atau gerak sperma. Yang kedua adalah struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Sama halnya dengan organ reproduksi pada pria, pada wanita juga terdapat organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdapat vulva dan labium, sedangkan organ reproduksi dalam terdapat ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Organ reproduksi luar pada wanita yaitu vulva dan labium. Selanjutnya, organ reproduksi dalam pada wanita yaitu vagina. Selanjutnya yaitu ada uterus dan rahim. Berikutnya ada oviduk atau tuba Fallopi. Dan organ reproduksi dalam yang terakhir adalah ovarium. Ovarium terdiri dari ovarium kanan dan ovarium kiri. Ovarium berfungsi untuk menghasil sel telur atau ovum. Mekanisme pembentukan gamet dibedakan menjadi dua yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis yaitu berlangsung saat puber, sedangkan oogenesis berlangsung saat dalam kandungan. Yang pertama ada spermatogenesis dan penjelasannya. Tahapan spermatogenesis ada 3 tahapan yaitu tahapan penggandaan, tahapan pertumbuhan, dan yang terakhir adalah tahapan pematangan. Selanjutnya ada tahapan oogenesis, terdapat 3 tahapan. Sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal system atau sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari tulang, sendi, otot, saraf, dan jaringan ikat. Sistem muskuloskeletal disebut juga dengan sistem gerak tubuh. Sistem ini berfungsi untuk membentuk postur tubuh, melindungi organ-organ penting dalam tubuh, dan memungkinkan tubuh melakukan gerakan. Tulang. Tulang adalah bagian utama dalam sistem muskuloskeletal adalah tulang. Tulang berfungsi untuk menyangga dan membentuk postur tubuh, mendukung gerakan tubuh, melindungi organ-organ penting serta menyimpan kalsium, mineral, dan fosfor. Bentuk tulang. Macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 5 macam, yaitu tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Tulang leher. Tulang-tulang yang terdapat pada leher, yang pertama hyoidium, yang kedua prominentia laryngea, yang ketiga cornus superius, yang keempat cartilagocricoidea, yang kelima cartilaginous tracheales, yang keenam cincin-cincin tulang rawan, dan yang terakhir adalah cartilage trachealis. Elbow atau siku. Elbow atau siku adalah suatu titik yang sangat kompleks dan terdapat 3 tulang humerus, radius, dan ulna. Ketiga tulang tersebut bekerja secara bersama-sama dalam gerak fleksi,
ekstensi, dan rotasi. Jenis dan fungsi otot pada manusia. Muskuler atau otot. Fungsi otot adalah sebagai berikut. 1. Pergerakan. 2. Penopang tubuh dan mempertahankan postur. 3. Kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Jenis-jenis otot ada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Cara kerja otot. Cara kerja otot bisep dan trisep. Ketika tangan ditekuk, maka otot bisep berkontraksi atau mengembung, otot trisep berelaksi atau memanjang. Sebaliknya, ketika tangan diluruskan, otot bisep berelaksi atau memanjang, otot trisep berkontraksi mengembung. Sistem integumen atau kulit. Pengertiannya adalah, sistem integumen adalah sistem yang meliputi kulit, rambut, kuku, dan kelenjar yang berfungsi melindungi tubuh dari lingkungan luar. Organ utama yaitu kulit atau largas organ tubuh. 2. Struktur kulit. A. Epidermis atau lapisan luar, tersusun dari epitel pipi berlapis, tidak memiliki pembuluh darah atau nutrisi dari difusi dermis. Lapisan penting yaitu stratum corneum, lapisan tanduk atau sel mati pelindung. 2. Stratum basali, lapisan dasar, tempat pembentukan sel kulit baru dan melanin. B. Dermis atau lapisan tengah, terdiri dari jaringan ikat padat atau memberi elastis dan kekuatan, mengandung 1 pembuluh darah dan saraf, 2 kelenjar keringat, 3 kelenjar minyak, 4 folikel rambut. C. Hipodermis atau seputan, jaringan lemak dan ikat longgar, yaitu bantalan, insulasi, cadangan energi. 3. Struktur pendukung. 1. Rambut, melindungi dan membantu persepsi sentuhan. 2. Kuku, melindungi ujung jari dan membantu aktivitas motorik halus. 3. Kelenjar keringat, mengatur suhu tubuh dan membuang sisa metabolisme. 4. Kelenjar minyak, menjaga kelembapan kulit dan rambut. 4. Fungsi sistem integumen, yaitu proteksi, melindungi dari trauma, mikroorganisme, dan radiasi UV. 2. Regulasi suhu, melalui keringat dan vasodilatasi atau vasokonstriksi. Ada ekskresi, yaitu membuang air, garam, sedikit urea. Sensasi, reseptor kulit untuk sentuhan, panas, dingin, nyeri. Dan ada sintesis vitamin D saat terpapar sinar matahari. Yang terakhir ada estetika, penampilan, dan komunikasi nonverbal. 5. Gangguan pada sistem integumen. Ada jerawat atau akne vulgaris, yaitu peradangan kelenjar minyak. Dermatitis, yaitu radang kulit. Psoriasis, yaitu pertumbuhan sel kulit berlebih. Infeksi jamur atau ringworm panu. Luka bakar, yaitu kerusakan kulit karena panas, bahan kimia, atau listrik. 6. Menjaga kesehatan sistem integumen dengan mandi teratur, gunakan pelembab kulit atau sunscreen, konsumsi makanan bergizi yaitu vitamin A, C, dan E, protein, hindari bahan kimia berbahaya dan sinar UV berlebih, dan yang terakhir adalah cukup minum air. Sistem kardiovaskular, yaitu jantung atau heart. Jantung merupakan organ muskular yaitu didominasi oleh jaringan otot berongga yang bentuknya seperti piramida terbalik dan terletak di dalam selaput perikardium, berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Baiklah, kita akan membahas 13 organ jantung, yaitu ada aorta, arteri pulmonis, vena pulmonalis, atrium kiri, katup mitral, katup aorta, ventrikel kiri, ventrikel kanan, vena cava inferior, katup trikuspid, katup pulmonalis, atrium kanan, vena cava superior. Aorta berfungsi untuk mengalirkan darah kaya oksigen dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Ada arteri pulmonalis membawa darah yang kurang oksigen dari ventrikel kanan ke paru-paru kiri untuk pertukaran gas. Ada vena pulmonalis berfungsi membawa darah yang sudah kaya oksigen dari paru-paru kiri ke atrium kiri.
Ada atrium kiri berfungsi menerima darah kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis dan mengalirkannya ke ventrikel kiri. Katup mitral mencegah aliran balik darah dari ventrikel kiri ke atrium kiri. Katup aorta mengontrol aliran darah dari ventrikel kiri ke aorta dan mencegah darah mengalir kembali ke ventrikel. Yaitu ada ventrikel kiri memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Ventrikel kanan memompa darah miskin oksigen ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Vena cava inferior membawa darah yang miskin oksigen dari bagian bawah tubuh ke atrium kanan. Ada katup trikuspid mencegah aliran balik darah dari ventrikel kanan ke atrium kanan. Katup pulmonal mengontrol aliran darah dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis dan mencegah aliran balik. Atrium kanan menerima darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Ada vena cava yaitu membawa darah yang miskin oksigen dari bagian atas tubuh ke atrium kanan. Respirasi yaitu proses pertukaran gas antara tubuh dan atmosfer, proses enzimatik untuk mendapatkan energi, dan proses respirasi meliputi pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, dan penggunaan energi dalam tubuh. Respirasi terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob memerlukan oksigen dan respirasi anaerob tanpa oksigen, contohnya yaitu fermentasi. Pernapasan langsung yaitu oksigen langsung berdifusi melalui seluruh permukaan kulit, contoh yaitu cacing tanah dan protozoa. Yang kedua ada pernapasan tidak langsung, yaitu pertukaran gas terjadi di dalam tubuh, contohnya pernapasan pada manusia dan hewan vertebrata. Fungsi pernapasan manusia ada beberapa, di antaranya yaitu mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida, jalur pengeluaran air dan panas, mempertahankan keseimbangan asam basah, membantu berbicara, menyanyi, sistem pertahan terhadap benda asing yang terhirup, dan sebagai indera perciuman atau hidung. Imunologi. Imunologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sistem pertahanan tubuh. Organ sistem imun berada di seluruh bagian tubuh, disebut organ limfoid, yaitu jaringan yang memproduksi, menyimpan, dan memproses limfosit. Pertahanan fisik atau physical barrier. Ada dua sistem kekebalan tubuh, yang pertama adalah sistem kekebalan non-spesifik, dan yang kedua ada sistem kekebalan spesifik. Sistem kekebalan non-spesifik adalah merupakan pertahanan tubuh yang telah ada sejak lahir dan merupakan respon terhadap antigen yang dapat timbul walaupun sebelumnya tubuh belum pernah terpapar antigen. Yang kedua ada reaksi jaringan yang memberikan sinyal pertahanan sel terhadap infeksi atau luka, tidak spesifik hanya untuk mikroba, serta respon yang sama terhadap luka akibat suhu dingin, panas, atau trauma. Antibodi. Bisa teman-teman lihat di sini ada penjelasannya. Silakan dibaca. Hematologi. Sistem hematologi tersusun atas darah N, tempat darah diproduksi, termasuk sumsum tulang dan nodus limpa. Darah terdiri dari dua komponen utama, yang pertama plasma darah, yang kedua butir-butir darah. Struktur sel darah putih atau leukosit. Dalam keadaan fisiologis, darah selalu berada dalam peredaran darah sehingga dapat menjalankan fungsinya. 1. Sebagai alat pengangkut. 2. Mengatur keseimbangan cairan tubuh. 3. Mengatur panas tubuh. 4. Berperan dalam mengatur pH cairan tubuh. 5. Mempertahankan tubuh dari serangan penyakit infeksi. Dan yang terakhir adalah mencegah perdarahan. Anemia. Anemia adalah keadaan di mana massa eritrosit N atau OR massa Hb yang beredar tidak memenuhi fungsinya untuk menyediakan 02 bagi jaringan tubuh. Untuk memenuhi definisi anemia, perlu ditetapkan batas Hb, dipengaruhi usia, jenis kelamin, dan ketinggian. Patofisiologi. Timbulnya anemia mencerminkan adanya kegagalan sumsum tulang atau kehilangan sel darah merah berlebihan atau keduanya, akibat kekurangan nutrisi, pajanan toksik, invasi tumor, atau akibat penyebab yang tidak diketahui.
Baiklah, kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan gigi dan lambung. Pencernaan kimia adalah pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul kecil. Proses pencernaan manusia melibatkan hal-hal berikut, yaitu seperti rongga mulut, kelenjar ludah, esofagus, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus besar, usus halus, appendix, dan yang terakhir ada anus. Semua alat pencernaan tadi dibedakan menjadi dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan adalah saluran yang memproses makanan dengan pengunyahan, penelanan, dan pencampuran. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Inilah organ-organ yang ada di dalam saluran pencernaan. Ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Fungsi sistem perkemihan, yaitu sistem perkemihan berfungsi untuk menyaring darah dan membuang apa yang tidak dibutuhkan tubuh. Prosesnya menghilangkan air ekstra, garam, racun, produk limbah lainnya. Organ utama dalam sistem perkemihan ada 4, yaitu 2 ginjal, 2 ureter, 3 kandung kemih, 4 uretra. Ada ginjal. Ginjal berperan sebagai filter utama dalam sistem perkemihan. Manusia memiliki 2 ginjal, satu di setiap sisi tulang belakang di bagian atas perut. Ginjal menyaring darah untuk menghapus produk sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat, serta mengekstraksi kelebihan air dan elektrolit dari darah. Hasil filtrasi ini membentuk urin yang kemudian mengalir ke sistem kemih. Ada struktur ginjal. Yang pertama, korteks ginjal, yang kedua medula ginjal, yang ketiga pelvis ginjal, yang keempat nefron, dan yang kelima adalah hilum. Ureter. Ureter adalah saluran kecil yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Urin yang dihasilkan oleh ginjal mengalir melalui ureter secara perlahan-lahan karena gerakan kontraksi otot polos di sepanjang panjang ureter. Ada 2 ureter, satu dari setiap ginjal yang membawa urin ke kandung kemih. Kandung kemih berfungsi menampung kencing hingga Anda siap mengosongkannya. Kandung kemih berongga, terbuat dari otot dan berbentuk seperti balon segitiga. Kandung kemih mengembang saat terisi. Kebanyakan kandung kemih dapat menampung hingga 2 cangkir atau 500 ml kencing sekaligus. Uretra. Uretra adalah bagian dari sistem perkemihan, berupa saluran tipis berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih menuju lubang kencing. Uretra terletak di area panggul yang terdiri dari sel otot polos, jaringan epitel, dan jaringan ikat. Ada uretra wanita dan uretra pria. Beberapa penyakit pada sistem perkemihan diantaranya infeksi saluran kemih, penyakit ginjal, batu saluran kemih, dan yang terakhir adalah inkontinensia urin. Cara mencegah infeksi saluran kemih: yang pertama, mengonsumsi banyak cairan, yang kedua, mencuci area kelamin dengan benar, dan yang terakhir adalah hindari menahan kencing. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.